Kejaksaan Agung Republik Indonesia menetapkan 3 hakim sebagai tersangka kasus dugaan suap dan atau gratifikasi terkait dengan putusan lepas atau onslah perkara korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ketiga hakim tersebut adalah DJU, ASB, dan AM. Ketiganya merupakan majelis hakim yang menjatuhkan putusan lepas tersebut. Dari hasil pemeriksaan, penyidik mendapatkan fakta bahwa ketiganya menerima uang suap senilai miliaran rupiah melalui tersangka MAN, selaku Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat saat itu. Tim penyidik Jampitsus pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia melakukan tindakan penggeledahan di 3 tempat, yaitu di 3 provinsi di Jawa Tengah, Jawa Barat, dan DKI Jakarta. Sehubungan dengan perkembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi suap dan atau gratifikasi terkait penanganan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Warga negara Amerika Serikat Michelle McMahon yang viral karena mengamuk dan merusak fasilitas klinik kesehatan di Pecatu, Kabupaten Badung, Bali, ternyata positif narkoba. Satuan Reserse Kriminal Polresta Denpasar menyatakan, Michelle McMahon telah mengkonsumsi narkotika jenis kokain dan senyawa kimia ganja tetrahidrokannabinol. Pihak kepolisian memperkirakan narkotika itu dikonsumsi oleh pelaku dalam kurun waktu 1 minggu hingga 5 hari sebelum kejadian perusakan. Namun polisi diketahui tidak bisa menyeretnya ke ranah pidana karena tidak menemukan barang bukti narkoba termasuk di penginapannya saat melakukan penggeledahan. Imigrasi Bali telah memutuskan Michelle McMahon dideportasi kembali ke negaranya karena melanggar pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Proses deportasi dilaksanakan pada Senin malam dan diterbangkan melalui Bandara Internasional Ngurah Rai pada pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Yordania Minggu 13 April 2025. Kedatangan Prabowo di Yordania disambut dengan penuh kehormatan dan persahabatan oleh Kepala Negara Yordania, Raja Abdullah bin Al-Hussein. Turut mendampingi Presiden dalam kunjungan ini diantaranya Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Pertemuan kedua pemimpin disertai pembahasan penguatan kerjasama bilateral di berbagai bidang. Kedua kepala negara juga turut menyaksikan penandatanganan 4 nota kesepahaman strategis antara Indonesia dan Kerajaan Yordania di Istana Al-Husainiyah. Dalam keterangan persnya, Presiden Prabowo mengakui telah bersahabat dekat dengan Raja Yordania sejak masih berusia muda. Raja Abdullah kemarin banyak momen hangat yang juga jadi perhatian masyarakat. Seperti apa sih Pak kedekatannya Pak? Memang sahabat lama waktu kita masih muda. Sekarang masih berjiwa muda, ya, tapi kita bersahabat. Ya. Terima kasih. Saat akan kembali ke tanah air, Presiden Prabowo pun kembali menerima penghormatan militer dengan melewati jajar kehormatan yang telah disiapkan oleh pihak Kerajaan Yordania. Keberangkatan Prabowo pun diantarkan secara langsung oleh Pangeran Gozi bin Muhammad, beserta Gubernur Aman dan Duta Besar Indonesia untuk Yordania, Ade Patmo Sarwono.